Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 504, Karen yang terkaget, melihat pemuda yang diremehkan olehnya. Ternyata suami dari wanita cantik ini. Karen pun terdiam tak bisa berkata. Malunya setengah mati, karena baru saja menghina, malah dirinya yang jadi salah. Karen pun merasa, jadi tak enak hatinya, melihat cowok itu, pamer kemesraan di depannya. Kemudian Kaori bicara, "Say ayo ikut aku, ke konternya temanku. Temanku itu yang merias aku. Hingga kamu ragu mengenalku. Dia teman SMP ku Say, yang sekolah di Amerika, kini balik ke sini, dan buka usaha di mall ini, menjual baju dan alat kecantikan." Kenshin pun menjawabnya, "Oh ternyata begitu ceritanya Kaori. Berarti kamu tadi di makeup temanmu. Pandai sekali ya dirinya. Sampai wajah istriku ini nampak beda. Jadi lain rasanya. Seperti aku mengalami akan cinta pertama. Cantik benar nih kamu." Sekali lagi Kenshin memuji Kaori. Karena Kenshin senang sekali, hingga merangkulnya di tempat itu. Kenshin memeluknya, meski dilihat Ocha dan Sela. Dilihat Dewi dan adiknya. Serta pula Karen, supervisor yang di situ. Kenshin cuek saja, karena sayangnya ke Kaori. Hingga para SPG wanita itu melihatnya. Mereka masih tak percaya, cowok yang baru ditemui di sini. Sudah mengejutkan beberapa kali. Kemudian Kenshin bilang ke Kaori, "Oh ya Kaori, ini aku belikan baju untukmu. Coba kamu lihat dulu. Kamu suka nggak modelnya?" Kenshin menunjukkan baju itu. Kaori melihatnya. Kaori bicara, "Bajunya cantik ya sayang. Aku suka, aku suka." Kaori manja bicaranya. Kenshin lalu berkata, "Tapi kamu lihat dulu Kaori. Cocok nggak ukurannya?" Kaori pun melebarkan baju itu. Langsung saja ia tahu. Kaori berkata, "Sayang bajunya kok kebesaran ya? Ini kan bukan ukuran aku." "Aduh kamu sayang. Salah pilih nih kayaknya." "Waduh waduh." Kenshin mengulangi lagi. "Salah pilih ukuran. Seperti baju kemarin, yang kebesaran untuk anaknya." Dan Kenshin bilang, "Lo kebesaran ya Kaori. Aku kira itu sudah cocok untukmu. Tapi masih kurang kecil ya." Kaori menjawabnya, "Kamu sayang keterlaluan gak tahunya. Kan kita sudah menikah. Hampir 1 tahun lamanya. Bulan Februari kemarin. Tahun lalu kan kita jadian. Masa kamu gak tahu juga tentang ukuran bajuku? Dasar nih kamu sayang. Gak perhatian sama aku." Kenshin menyahutnya, "Oh iya benar ya Kaori. Kalau gitu maafin aku ya. Jadi apa baiknya saja kita tukar bajunya, kan kita masih ada di sini." Kenshin pun mengajak Kaori untuk mendatangi tempatnya, yang dekat dari situ, yang dijaga oleh Dewi. Kemudian Kenshin bicara, "Oh ya Mbak, maaf sebelumnya. Saya mau tanya, ada nggak ya baju yang baru saya beli, yang ukurannya sama dengan istriku? Soalnya dia bilang kebesaran." Dan Dewi pun menjawabnya, "Kalau gitu saya cari dulu ya Mas. Barangkali ada yang lebih kecil." Dewi pun mencarinya, dan Kaori bersama Kenshin melihat baju-baju di sini, yang harganya agak lumayan, baju bermerek yang sudah terkenal. Kaori pun juga biasa melihat hal seperti itu. Namun karena Kenshin yang akan membelikannya, Kaori pun merasa spesial jadinya. Kemudian Dewi, SPG counter itu berkata, "Oh ini Mas dan Mbaknya. Untuk baju yang ini, yang lebih kecil ukurannya. Maaf sebelumnya, saat ini stoknya lagi kosong. Terus gimana Masnya? Apa mau dikembalikan? Dan kita berikan uangnya. Soalnya belum 24 jam. Kenshin pun bertanya ke Kaori, "Kaori kamu suka nggak dengan bajunya? Apa kamu mau memakainya?" Kaori bicara, "Aku sih suka say dengan baju itu. Tapi kalau kebesaran, ya kan nggak enak mengenakan. Jadi terserah kamu aja sayang. Mau diperbaiki di luar, untuk dikecilkan, aku akan memakainya. Tapi kalau tidak ya nggak mengapa." Kenshin pun menjawab, "Kalau gitu kita cari baju lain aja ya Kaori, yang pas dengan kamu." Kaori pun setuju. Dirinya mengiyakan. Kemudian Kenshin bilang pada Dewi yang jaga konter itu, "Oh ya Mbak Dewi, baju ini cocok nggak dengan ukuran Mbaknya?"
Dewi pun menjawabnya, "Oh, kalau ini memang ukuran saya, Mas." "Memang ada apa ya?" Dewi belum mengerti maksudnya, hingga dirinya bertanya, dan Kenshin pun bilang, "Kalau gitu baju ini untuk Mbaknya saja. Saya tak menukarnya dengan uang." Dewi terkaget jadinya. Ocha dan Sela yang tak jauh dari situ, mereka juga mendengarnya. Dewi temannya, tiba-tiba diberikan cowok itu baju mahal berharga 5 juta. Ada sepasang pula. Dewi pun terkejut sekali, merasa tak siap dirinya, hingga Dewi bicara, Tapi Mas, apa nggak sayang dengan uangnya? Kan ini banyak 10 juta. Sedang Masnya kerjanya cleaning service. Saya kan jadi nggak enak. Lagian juga ada istrinya, kan bisa dibuat uang belanja nantinya." Kenshin menjawabnya. Dengan bercanda Kenshin bilang, "Oh, kalau itu Mbak, saya lebih sayang istriku daripada memakai baju kebesaran. Kan malu dilihatnya. Bisa-bisa istriku nanti ditertawakan banyak orang." "Iya nggak Kaoriku?" Kenshin tersenyum ke istrinya. Kaori pun menjawabnya, "Iya benar itu sayang. Aku nggak mengapa kalau baju itu diberikan saja ke Mbaknya. Dan mentang-mentang bulan Februari, yang kata orang Barat, ini bulannya kasih sayang, yang disebutnya Valentine." Kenshin dan Kaori nampak mesra sekali. Dari tadi bicaranya sayang-sayang melulu. Kemudian Kaori bilang ke Dewi, "Oh ya Mbak, baju itu nggak apa untuk Mbaknya. Saya malah suka kalau ada yang memakainya. Dan Mbaknya jangan khawatir dengan uang belanjaan kita. Meski suamiku kerja cleaning service, tapi masih cukup sekali untuk kebutuhan sehari-hari." Kaori tersenyum ke Dewi sambil memaksa agar mau menerima baju itu. Dan Dewi pun dengan begitu senangnya akhirnya mau menerimanya. Dewi pun bahagia dirinya karena bisa punya baju yang mahal ini, yang sangat bagus sekali. Ocha dan temannya pun merasa iri. Dewi itu mendapat rezeki yang tak disangka-sangka. Sedang Karen juga sama, melihatnya pula. Namun Karen diam saja, sambil mengawasi bawahannya. Kemudian, Kenshin bilang ke Kaori, "Oh ya Kaori, aku lupa. Aku tadi kan mau mencari sepatu. Aku tak melihatnya dulu ya Kaori. Sebelum ke tempat temanmu." Kaori menjawabnya, "Iya Daa Kenshin. Kalau gitu aku yang pilihkan saja ya. Takutnya nanti kamu salah. Entar kebesaran sepatunya." Kenshin membalasnya, "Kamu Kaori bisa aja bicaranya. Masa untukku sendiri aku nggak tahu." Dan Kaori tersenyum. Mereka pun jalan bersama ke tempat sepatunya yang ada di toko itu. Sekedar diketahui, toko ini adalah gerai yang besar, makanya dinamakan Big Giant. Tempatnya luas, menjual kebutuhan fashion dan juga perlengkapan lainnya. Namun akhir-akhir ini, gerai itu tak ramai seperti dulu. Pengunjungnya mulai sepi akibat maraknya belanja online yang kini menjamur di mana-mana. Singkat cerita, dalam beberapa bulan terakhir, pemiliknya merasa rugi. Di samping menggaji karyawan, harus menyewa tempat pula. Pengeluarannya begitu banyak daripada pemasukan. Seperti pepatah bilang, besar tiang daripada pasaknya. Dan kini, saat Kenshin dan Kaori melihat-lihat sepatu, pemilik usaha ini datang ke tempat itu dan dikumpulkan segera beberapa pegawai pentingnya, termasuk Karen, supervisor yang di situ. Harap segera ke ruang pertemuan. Rapat mendadak dilakukan, dan hasilnya, seorang bos toko ini, yang punya tempat usaha ini, akhirnya memutuskan, minggu depan, para karyawan dan semua pegawai dari Big Giant ini, akan dirumahkan. Big Giant akan tutup selamanya. Karena kerugian yang besar, berita itu langsung menyebar di kalangan SPG counter, termasuk cleaning service dan security. Mereka pun sedih sekali, menangis semua. Sela, Ocha dan Dewi pun sama. Kemudian Kenshin dan Kaori, yang sudah memilih sepatu, hendak membayar ke kasir. Kemudian terlihat kasirnya menangis. Begitu pula pegawai yang di samping kiri dan kanan. Kaori dan Kenshin melihatnya, nampak aneh jadinya. Kenshin pun bertanya pada kasirnya, "Mbak, memangnya ada apa ya? Kok Mbaknya menangis? Dan semua pegawai di sini sama?" Kasirnya pun menjawab, "Oh itu Mas, seminggu lagi tempat ini akan ditutup. Karena tak bisa membayar uang sewa di gedung mall ini. Kita pun dirumahkan, alias diberhentikan kerja." Kenshin pun menjadi kasihan. Begitu pula Kaori istrinya. Dan Kenshin berkata ke Kaori, "Kaori, kita masuk lagi ya. Melihat-lihat toko ini. Atau kamu mau membeli lagi?"
Kan minggu depan akan tutup. Kaori menjawabnya, iya deh sehingga apa? Kaori mengiyakan, dan mereka pun masuk ke dalam, mencari apa yang diinginkan. Dan tak disangka, pemilik toko ini, bersama pegawai pentingnya, sudah ada di luar, menemui para pekerjanya. Di saat itu mereka, berdekatan dengan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya